Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abadah Basit Kafi Zidan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memenuhi ulangan akhir semester pada mata kuliah studi Al-Quran yang diampu oleh Bapak Zainul Muttaqin MA tentang perkembangan sejarah ulumul Quran, Makkiyah dan Madaniyah serta asbabun nuzul. Sebelum saya uraikan materi berikut, saya akan menjelaskan tentang apa itu ulumul Quran. Dari beberapa pendapat para ulama, dapat disimpulkan mengenai ilmu pengetahuan yang memiliki dasar dan sumber dari Al-Quran serta sebagai salah satu metode panduan, karena di dalamnya terdapat beberapa pengetahuan untuk mengetahui tentang kemukjizatan Al-Quran. Setelah mengetahui tentang pengertiannya, saya akan menguraikan satu persatu tentang tema yang saya bacakan tadi. Pertama, tentang perkembangan sejarah ulumul Quran. Ilmu ini sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW pada abad kedua, mulai dari lahirnya cabang-cabang sampai pada abad kelima tentang pengkodifikasian Al-Quran. Pada masa ini merupakan masa yang paling mudah, dikarenakan semua masalah dapat dikembalikan langsung kepada Rasulullah. Contohnya, Rasulullah melakukan penafsiran Al-Quran langsung kepada sahabat. Antusias para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat, serta menghafalkan dan mempelajari hukumnya. Selanjutnya, pada masa sahabat. Masa ini merupakan masa yang dikatakan sebagai masa yang berkembangan yang sangat pesat, dikarenakan para sahabat memiliki kebijakan yang sangat bagus. Pertama, pada masa Abu Bakar, beliau dengan kebijakannya yang dibantu oleh Umar yang memiliki ikhtiar dalam penulisan dan inisiatif bagus, serta Zaid membantu dalam mengumpulkan dan menyimpan di dalam rumahnya. Yang kedua, pada masa Utsman bin Affan. Utsman memiliki daya mengikat yang kuat dengan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, yaitu Rasul Utsmani yang dinamai dengan Mushaf Al-Imam. Yang ketiga, pada masa Ali bin Abi Thalib. Beliau memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan kaidah nahwu dan harokat pada Al-Quran supaya lafal yang diucapkan tepat dan dapat dipahami. Selanjutnya diteruskan pada masa tabi'in. Meskipun tidak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi para tabi'in memiliki sanad yang mutasil dari para sahabat mufassir yang termasyhur seperti Khulafaur Rasyidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan lain banyak masih lagi. Dalam penafsirannya, para tabi'in memiliki kelompok terkenal yang mengambil ilmu ini dari para sahabat. Tetapi ada yang bersungguh-sungguh dalam berijtihad dalam menafsirkan ayat. Materi kedua tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ulama memiliki 3 pandangan dari perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama dari segi waktu turun, kedua dari segi tempat, dari khitab atau sasaran. Yang pertama dari segi waktu turun. Makkiyah meskipun tidak turun di kota Mekah, tetapi diturunkannya itu sebelum hijrahnya Nabi. Sedangkan Madaniyah meskipun tidak turun di kota Madinah, tetapi diturunkannya setelah hijrahnya Nabi. Kedua dari segi tempat. Makkiyah turun di kota Mekah dan Madaniyah turun di kota Madinah. Yang ketiga dari segi khitab atau sasaran. Makkiyah ditujukan kepada orang-orang Mekah, sedangkan Madaniyah ditujukan kepada orang-orang Madinah. Pokok-pokok kandungan surat Makkiyah dan Madaniyah. Pokok surat Makkiyah ada 4. Yang pertama, lebih menekankan seruannya kepada tauhid. Kedua, menegakkan prinsip ibadah, muamalah, dan akhlakul karimah. Ketiga, banyak menceritakan tentang kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Yang keempat,
menggunakan bahasa yang singkat dan tajam. Selanjutnya pokok-pokok surat Madaniyah ada 4 juga. Yang pertama, berisi hukum-hukum agama Islam dalam urusan ibadah, muamalah, hukum pidana, dan waris. Kedua, masalah kaum munafik dan menyikapi segala keburukan mereka. Ketiga, informasi dari para ahli kitab serta kebatilan yang mereka lakukan. Yang keempat, bahasa yang digunakan panjang dan detail karena menyangkut syariah dan akidah. Kemudian berdasarkan periode, Makkiyah dan Madaniyah memiliki banyak periode. Makkiyah memiliki 3 periode. Yang pertama, mulai dari permulaan wahyu sampai hijrahnya Nabi ke Habasyah. Ada 22 surat yang turun pada saat periode itu. Kedua, mulai dari hijrah Nabi sampai peristiwa Isra Mi'raj. Dan terdapat 27 surat yang turun pada saat itu. Yang ketiga, mulai dari Isra Mi'raj Nabi sampai ke Madinah dan terdiri dari 37 surat yang turun pada saat itu. Keseluruhan periode tersebut sudah urut sesuai dengan turunnya sehingga dapat mudah dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Berikutnya pada periode Madinah terdapat 4 periode. Yang pertama, hijrah Nabi dari Madinah sampai perang Badar. Hanya terdapat 1 surat yang turun pada saat itu. Yang kedua, peristiwa perang Badar sampai diadakannya perang perjanjian Hudaybiyah. Dan terdapat 3 surat yang turun pada masa itu. Yang ketiga, mulai perjanjian Hudaybiyah sampai pada perang Tabuk dan terdapat 22 surat yang turun pada masa itu. Yang keempat, mulai dari perang Tabuk sampai Nabi Muhammad SAW wafat dan terdapat 2 surah yang turun pada masa periode ini. Materi ketiga tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah turunnya ayat atau suatu ayat dikarenakan adanya peristiwa dan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan pengelompokannya, ada 3 penyebab yang melatar belakangi penurunannya. Yang pertama, para sahabat tidak mewakili semua hal yang berkaitan dengan proses penurunnya Al-Quran. Kedua, para sahabat juga tidak mencatat semua hal yang berkaitan dengan proses penurunannya Al-Quran. Yang ketiga, mungkin ada ayat penurunannya tetap dipandang tanpa dikaitkan dengan sebuah peristiwa atau beberapa kitab tafsir yang lain. Cara mengetahui asbabun nuzul dari suatu surat dapat melalui hadis sahih atau mursal dengan syarat muttasil dengan hadis mursal yang lain bila dikaitkan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.